simplex standar. Di sini kita mempunyai maksimalnya sama dengan 2x plus 3y plus 4z dengan kendala 2x plus z kurang dari 4, y plus z kurang dari 3, x, y, z lebih dari 0. Di sini saya akan mencari persamaannya, yaitu 2x plus z ditambah 1 sama dengan 4, kemudian y plus z ditambah S2 sama dengan 3. Kemudian di sini kita cari matriks kanoniknya. Kita tulis ulang X, Y, Z, S1, S2. Di sini kita masukkan saja ke dalam matriks kanonik yang ada di persamaan tadi. X sama dengan 2, karena ini tidak ada Y sama dengan berarti 0. Z nya 1, S1 nya 1, S2 nya tidak ada jadi 0. Kemudian yang bawahnya karena Y nya tidak ada berarti 0. Kemudian Y nya 1, Z nya 1, S1 nya tidak ada berarti 0, dan S2 nya 1. Oke, dan di sini matriks kanoniknya sudah ketemu. Oke, kita lanjut mencari keseluruhan nilai F nya. Untuk mencari nilai keseluruhan F ini kita tulis ulang yang begini, 2x plus 3y plus 4z, dan kita masukkan variabel semua yang S1 dan S2 tadi. Karena nilai variabel semua ini tidak ada, berarti kita masukkan 0 saja. Lalu yang CD ini kita masukkan fungsi F yang tadi, yang keseluruhan, itu 2x terus Y nya 3, Z nya 4, S1 nya 0. Lalu yang S1 dan S2 ini kita masukkan ke dalam kita masukkan yang ada di matriks kanonik tadi, yaitu S1 nya X nya 2, Y nya 0, 1, 1, 0. Kemudian nambahnya juga sama, 0, 1, 1, 0, 1. Dan untuk yang B ini kita masukkan yang hasil ini tadi 4 dan 3. 4 dan 3. Untuk yang C ini kita masukkan variabel semua yang S1 dan S2 tadi, karena yang 0 terus 0. Untuk mencari nilai Z nya kita kalikan 2 dikali 0 ditambah 0 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 hasilnya 0. 1 kali 0 tambah 0, 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 ditambah 0 kali 0, 0. 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0, 0. Dan untuk mencari ZJ dikurang ZJ ini, kita hanya perlu mengurangi hasil dari ZJ ini dengan ZJ yang di atas ini. 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Dan 0 kurang 0, 0. Ini juga 0. Dan untuk mencari nilai F tadi sama yang tadi, 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan fungsinya itu 0. Di sini kita cari yang paling negatif, yaitu minus 4. Maka elemen kuncinya ada di Z ini tersebut. Dan untuk mencari R ini, untuk BI dibagi dengan Z, yaitu 4 dibagi 1 sama dengan 4/1, dan 3 dibagi 1 sama dengan 3/1. Di sini kita cari yang paling kecil, yaitu 3/1. Maka jadi yang di elemen kunci ini kita jadikan dimana elemen kuncinya juga 1. Jadi kita tinggal tulis ulang saja untuk elemen kuncinya. Dan untuk X per XG nya, yaitu nilai Z, kita masukkan Z, dan untuk nilainya adalah 4.
Kita tulis ulang elemen kuncinya pada elemen kunci yaitu 0, 0, 1, 1, 0, 1, B-nya adalah 3. Selanjutnya kita mencari bentuk S1 nya. S1 nilainya adalah 0. Mencari S1 adalah nilai pada baris elemen kunci dikali dengan nilai batu lalu ditambah dengan nilai baris pada iterasi sebelumnya. S1 untuk X, Y, Z, S1, 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 S2, S1, B. Sama dengan Oke, kita masukkan nilai pada baris elemen kunci yaitu 0, 0, 1, 1, 0, 1, 3 dikali lalu kita masukkan nilai baris iterasi sebelumnya yaitu yang ini 2 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 4. Karena kita mau mengubah nilai selain elemen kunci adalah 0, maka kita fokuskan saja terlebih dahulu pada nilai Z yang dimana 1 dikali nilai bantunya sendiri adalah min 1 min 1 yaitu 1 kali min 1 tambah 1 adalah hasilnya sama dengan 0 dan nilai bantunya kita masukkan semua min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1. Oke, 0 dikalikan min 1 adalah 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 1 kali min 1 adalah min 1 ditambah 0 adalah min 1 dan 0 dikali min 1 adalah 0 ditambah 1 hasilnya 1 dan 1 dikali min 1 adalah min 1 ditambah 0 adalah min 1. Selanjutnya 3 dikali min 1 adalah min 3 dan ditambah 4 hasilnya adalah 1. Kemudian nilai yang sudah kita temukan tadi kita masukkan pada baris pada S1 nya yaitu nilainya 2 2 1 0 1 min 1 dan 1. Selanjutnya kita mencari ZJ. ZJ sendiri adalah sigma CJ dikalikan dengan sigma XI per CJ yang dimana 0 dikalikan 2 0 tambah 4 kalikan 0 0 0 tambah 0 0 hasilnya 4 0 kali 1 0 4 kali 0 0 hasilnya 0 0 dikalikan min 1 hasilnya 0 dan 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Selanjutnya adalah mencari nilai ZJ min CJ yaitu dengan nilai ZJ dikurangi nilai CJ. Nilai yang pertama adalah 0 kurang 2 adalah min 2 min 2 lalu ada 4 kurangi 3 adalah 1 4 kurang 4 adalah 0 0 kurang 0 adalah 0 lalu 4 kurang 0 adalah 4. Selanjutnya kita mencari yang paling negatif. Yang paling negatifnya ada di nilai X ini yang menjadi kolom kunci.
Selanjutnya kita mencari RI, yang dimana RI sendiri adalah BI dibagi dengan kolom kunci, yang dimana 1 dibagi 2 adalah 1/2 dan 3 dibagi 0 itu tidak ada, jadi kita skip saja. Dan nilai elemen kuncinya adalah 2. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke literasi ketiga, yang dimana kita mencari kolom kuncinya harus menjadi angka 1. Jadi kita bagi saja dengan 2. Yang pertama untuk x-nya 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian 1 bagi 2 adalah min setengah. Terus 0 dibagi 2 adalah 0. Dan 1 dibagi 2 adalah setengah. Lalu min 1 dibagi 2 adalah min setengah. Dan 1 dibagi 2 adalah setengah. Untuk x per x nya kita masukkan S1 dan Z. S1 Z. Untuk nilainya kita masih mengikuti ya. Untuk x1 nya sorry. Untuk yang atasnya kita masukkan nilai x. Untuk nilainya yaitu 2 untuk x dan 4 untuk z. Dikarenakan yang selain nilai kuncinya sudah 0, jadi kita tinggal ambil faktor saja. 0 1 1 0 3. Selanjutnya kita mencari nilai ZJ. ZJ adalah sigma dari CI dikali dengan XI per XJ, yang dimana 2 kali 1 4 kali 0, 2 kali 1 tambah 4 kali 0 adalah 2. Jadi min 1 tambah 4 adalah 3. Lanjut 2 kali 0 adalah 0 tambah 4 kali 1 adalah 4. Lalu setengah kali 2 adalah 1. Min setengah kali 2 adalah min 1. Min 1 tidak usah karena saya salah menginfokan yang S2 nya harusnya itu 1 di sini ya. Jadi di B nya 3. Nah, jadi kita lanjutkan yaitu 2 kali min 1. Min setengah adalah min 1 ditambah 4 adalah 3. Selanjutnya mencari ZJ, jadi kurangi CJ. Baik, untuk ZJ kurangi CJ nya itu adalah 2 dikurangi 2 adalah 0. Selanjutnya 3 kurang 3 adalah 0. 4 kurang 4 adalah 0. 1 kurang 0 adalah 1. Dan 3 kurang 0 adalah 3. Untuk F nya sendiri adalah sama dengan 2 dikalikan setengah itu adalah 1, dan 4 dikalikan 3 adalah 12. Jadi F nya adalah 12 ditambah 1 adalah 13. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Z sama dengan 4. Oke, sekian dari saya mengenai sequence standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Syah dari kelas TI 23D, NIM terakhir 1079. Di sini saya akan menyelesaikan soal simplex dengan metode 2 fase dengan memaksimalkan F sama dengan 2x1 min x2 plus 5x3 dengan kendala x1 plus x3 kurang dari sama dengan 15, x2 plus 3 sama dengan 10,
X1 plus X2 lebih dari sama dengan 15. Dan non negatif X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengubah kendala tersebut menjadi persamaan. X1 plus X3 tambah S1 sama dengan 15. Lalu X2 tambah X3 tambah V1 sama dengan 10. Lalu X1 ditambah X2 dikurangi S2 ditambah V2 sama dengan 15. Lalu langkah selanjutnya kita ubah jadi matriks kanonik. X1 sama dengan 1, X2 nya tidak ada maka 0, X3 1, S1 nya 1, S2 tidak ada, V1 dan V2 juga tidak ada maka 0. Lalu di sini tidak ada X1 maka 0, X2 nya 1, X3 1, S1 nya 0, S2 juga 0, V1 nya 1 dan V2 nya 0. Lalu yang terakhir X1 nya 1, X2 1, X3 nya 0, S1 nya 0, S2 nya minus, maka kita masukkan min 1, V2 nya V1 nya tidak ada, V2 nya 1. Langkah selanjutnya kita ubah variabel L menjadi persamaan. Dikarenakan kita menggunakan metode dua fase, kita ubah semua variabelnya menjadi 0 kecuali variabel V. Maka F sama dengan 0x1 min 0x2 plus 0x3 min 0s1 plus 0s1 min 0s2 min v1 min v2. Karena variabel v tidak dinolkan. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan dari matriks kanonik tersebut ke tabel. Untuk S1 kita masukkan 1 0 1 1 0 0 0. Satunya 0 1 1 0 0 1 0. Lalu 1 1 0 0 min 1 0 1. Untuk BI nya kita ambil dari persamaan di sini. Berarti untuk satunya 15, satunya 10 dan ini 15. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan fungsi f tadi di atas di CB. Karena ini 0 0 ini juga 0 0 0 1
Eh, karena di sini yang dicari yaitu S1, maka di sini kita lihat di sini nilainya less. Maka, nah. Lalu untuk V1-nya diambil dari sini min 1, V2-nya juga sama min 1. Lalu kita mencari ZJ untuk X1. 1 kali 0 sama 0, 0 kali min 1, 0, 1 kali min 1, 1, min 1. X2 0 kali 0, 0, 1 kali min 1, min 1, 1 kali min 1, min 1. Lalu min 1 ditambah min 1, maka hasilnya min 2. 1 kali 0, 0, 1 kali min 1, min 1, 0 kali min 1, 0, maka min 1. 1 kali 0, 0, 0 kali min 1, 0, 0 kali min 1, 0, maka di sini 0. 0 kali 0, 0, 0 kali min 1, 0, min 1 kali min 1 sama dengan 1. Lalu 0 dikali 0, 0, 1 kali min 1, min 1, 0 kali min 1, 0, maka hasilnya min 1. 0 dikali 0, 0, 0 kali min 1, 0, 1 kali min 1, min 1, maka hasilnya min 1. Lalu kita mencari ZJ min JJ. Min 1 dikurangi 0, min 1, min 2 dikurangi 0, min 2, min 1 kurangi 0, min 1, 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 0, 1, min 1 kurangi min 1, 0, min 1 dikurangi min 1, 0. Lalu kita cari yang paling negatif, yaitu di sini. Lalu langkah selanjutnya kita cari F-nya. F sama dengan 15 kali 0, 0, 10 kali min 1, min 10, min 15 kali min 1, min 15. Maka kita gabungkan jadi min 25. Selanjutnya kita mencari RI dengan membagi nilai dari BI dengan kolom kunci. 15 bagi 0 tidak ada definisikan, kita sebut saja. Lalu 10 bagi min 1, maka 10 per 1, 15 per 1, jadi 15 per 1. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu. Ya, saya Bayu Hermawan dari Trader BKD, NIM 410.9. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Widi. Ya. Selanjutnya itu kita mencari elemen kunci. Cari elemen kunci itu dengan mencari RI yang paling kecil. RI yang paling kecil itu 10 per 1. Ini. Jadi itu ada elemen kunci. Selanjutnya kita akan pindah tuh tabel baru. Kita langsung tulis saja ininya karena untuk pindah itu yang elemen kunci itu harus jadi 1 dan yang sisanya jadi 0. Dan selanjutnya kita memindahkan
ini itu jadi X, ini jadi X2, ini jadi 0. Misalnya itu masih tetap. Tiga. Untuk selanjutnya kita pindahin kolom S1. Ini untuk S1 ini udah 0, jadi tidak perlu dihitung lagi, kita copy paste aja. Lalu untuk yang V2-nya ini kan 1, ini kita harus jadiin 0. Untuk jadiin 0 kita harus hitung dulu. Cara menghitungnya itu dengan ini tuh yang kolom kuncinya kita copy paste aja. Ini 0. Lalu ini itu bilangan pembantu. Ini caranya gimana buat jadiin 0? Kita kali min 1 aja, terus ditambah ini tuh yang mau digantinya. Ini 1. Terus kita hitung aja 0 kali min 1 0 tambah 1. Lalu X2 nya kita ini aja ya biar gampang ini yang sama untuk setiap lalu ini dari yang sebelumnya ini 1 lalu selanjutnya kita hitung aja 1 kali min 1 itu min 1 tambah 1 itu 0. Lalu 1 kali min 1 itu min 1 itu min 1. Di sini 0 tambah 0, terus ini 0 ditambah min 1 itu min 1. Lalu di sini 1 kali min 1 itu min 1 tambah 1 sama 1 min 1. Terus ini 0 tambah 1 jadi 1. Ini jadi min 10 tambah 15 hasilnya 5. Terus ini kita pindahin aja ke tabelnya. 1 0 min 1 Untuk kakak selanjutnya kita mencari Z. Caranya itu dengan sigma CI kali dengan CJ. 0 kali 1 0 kali 0 0 min 1 tambah 1 itu min 1 dikali 1 itu min 1. Jadi 0 tambah min 1 sini min 1. Ini kita kira buat aja ini 0 semua hasilnya 0. Sini aja. Min 1 kali 0 0, min 1 kali min 1 itu 1. Ini min 1 kali 0 0, min 1 kali min 1 1, min 1 kali min 1 1 lagi. Ini min 1 dikali 1 itu min 1. Lalu kita hitung F-nya dengan cara sama kayak tadi. Min 1 dikali 5 itu hasilnya
JJ itu ini kurang min 1 kurang 0 atau min 1 0 kurang 0 itu kurang 0 1 0 kurang 0 1 kurang 0 1 kurang 0 1 kurang min 1 itu 1 kurang min 1 0 min 1 kurang min 1 itu 0. Lalu selanjutnya kita hitung RI. Kita cari elemen kunci dulu. Kita cari DJ kuncinya yang paling kecil. Paling kecil itu nih min 1. Lalu untuk menghitung RI itu BI per bilangan di kolom kunci tersebut. Kita tandain aja. 15 itu 15 per 1. Ini 10 bagi 0 itu tidak terdefinisikan. Jadi 5 1 ke 5. Kita cari yang paling kecil. Bagiannya itu 5. Jadi yang kuncinya di sini. Untuk selanjutnya kita ke tabel yang baru. Kita akan mencari ini jadi 0. Kita karena kolom kuncinya itu ini, jadi ini lebih X1 V2 itu jadi X1. Kita lakukan ini jadi X1. Kita tulis ini itu X2 nya itu 0, 1 nya itu 0 juga. Terus selanjutnya kita ini tuh jadi 1, ini sisanya 0. Ini tuh 1 0 0. Selanjutnya ini karena udah 1 kita pindahin aja langsung. 0, min 1, 0, 1, min 1, 1, 5. Lalu ini karena udah 0 kita langsung pindahin aja. 1, 0, 0. Lalu selanjutnya ini karena yang ini belum 0, kita harus cari lagi. Kita mencari X1 itu kita tulis ulang, kita tulis semuanya. Kalau kita masukin kolom kuncinya yang ada 1, 0, min 1, 0, min 1, min 1, 1, 5. Lalu dikalikan dengan bilangan pembantu. Bilangan pembantunya itu min 1 karena gimana caranya itu jadi min 1, gimana caranya itu jadi 0. Min 1 satu kali min 1. Lalu ditambah
terakhir sebelumnya 1. Ini sama dengan 1 kali minus 1 itu minus 1, minus 1 tambah 1 itu 0. Lalu kita ulangi saja. Oh iya. Untuk ditambah kolom iteratif sebelumnya. Itu selanjutnya kita hitung saja jumlah tersebut. 1 kali min 1 itu min 1, min 1 itu 0. 0 kali 1 0, tambah 0. Min 1 kali min 1 itu 1, 1 tambah 1 itu 2. 0 kali 0, 1, 1 kali min 1 itu jadi plus 1, tambah 0 itu 1. Ini kali ini sama, itu juga 1 kali min 1 itu min 1 tambah 0 min 1, 5 kali min 1 itu jadi min 5, min 5 tambah 15 itu 10. Lalu kita pindahkan saja ke tabelnya. Jadi 0, 0, 2, 1, 1, 1, min 1, 10. Tambah selanjutnya tiga. Selanjutnya kita pindahkan hasil penjumlahan tersebut ke tabelnya. Langsung aja 0, 0, 2, 1, 1, 1, BI-nya 10. Lalu kita hitung Z-nya. Nah, ini karena BI-nya semuanya 0, Z itu semuanya bakal 0 karena ini dikali 0 semua. Nah, terus saja 0. Lalu Z yang tinggi 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 1, min 1, min 1. Lalu karena ini semuanya sudah negatif dan F-nya juga 0, maka ini kita bisa lakukan dulu. Kita bisa lanjutkan ke fase kedua. Teman saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Fahri, NIM saya 1050 dan saya dari kelas 3D. Di sini saya akan melanjutkan untuk fase 2 dari hasil dari tabel ini. Dikarenakan di sini sudah nilainya 0, maka fase 2 bisa dilanjutkan. Nah, untuk di fase 2 ini, jadi kita akan mengcopy paste dari X1 sampai S2 ini untuk ke tabel ini. Di sini S1 kita copy paste juga. Saat ini juga kita copy paste.
Kenapa di sini yang di copy paste cuma X1 sampai X2 doang? Karena di V1 dan V2 ini hanya sampai di fase ke-1. Nah, untuk fase keduanya kita hanya memakai X1 sampai X2 nya saja. Dan untuk nilai CJ nya ini kita ambil balik lagi ke nilai F yang pertama, yaitu yang ini. Berarti X1 nya adalah 2, X2 nya adalah 1, min 1, X3 nya adalah 5, dan X1 nya adalah 0. Di sini juga kita akan mengambil nilai dari CJ nya. S1 nya adalah 0, X2 nya adalah 1, X1 nya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai CJ juga. Seperti biasa, CJ adalah nilai yang diambil dari hasil ini dikali ini lalu ditambahkan juga. 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 adalah 0, ditambah 1 kali 2 adalah 2. Ini juga sama, 0 kali 0 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 0. Jadi hasilnya adalah min 1. 2 dikali 0 1 dikali min 1 1, min 1 dikali 2 adalah min 2. Jadi min 1 ditambah min 2 hasilnya adalah 3. Ya, 3. 1 dikali 0 adalah 0, 0 dikali 1 0, 0 kali 2 adalah 0. Ini sini 0. Min 1 dikurang 0 adalah dikali 0 adalah 0, 0 dikali min 1 0, min 1 dikali 2 adalah min 2. Untuk BI nya juga kita ambil dari sini ya, persamaan yang tadi baik dari awal. Di sini 15. Oh, tidak, sorry. Untuk BI di sini kita ambil dari yang fase ke-1. Jadi di sini adalah 10 dan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ dikurang CJ. Dua dikurang 2 adalah 0, min 1 dikurang min 1 adalah 0, min 3 dikurang 5 adalah 2, 0 dikurang 0, min 2 dikurang 0 adalah min 2. Selanjutnya kita cari nilai F nya. Nilai F adalah 10 dikali 0, 10 tambah 10 dikali min 1 adalah min 10, lalu ditambah 5 kali 2 10. Nah, untuk mencari nilai F adalah sama kayak ini juga, 10 dikali 0 0, 10 dikali min 1 adalah min 10, 5 dikali 2 adalah 10. Jadi min 10 tambah 10 adalah 0. Lalu kita cari kasih nilai yang paling negatif, yaitu 2. Berarti ini akan menjadi kolom kunci. Nah, untuk mencari F-nya 10 dibagi kolom kunci, 10 dibagi min 1, min 10 dibagi 10 bagi min 10 bagi 0 adalah tidak ada definisi. 5 dibagi 1, 5 dibagi min 1 yaitu min 5. Untuk mencari nilai ZJ dikurang CJ, kita
dikurang 5 adalah min 8. 0 dikurang 0 masih 0. Min 2 dikurang 0 adalah min 2. Nah, kita akan mencari nilai yang paling negatif atau nilai yang paling negatif itu adalah 8. Berarti otomatis ini akan menjadi kolom kunci. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai RI-nya, yaitu PI dibagi dengan kolom kunci. 10 dibagi 2 adalah 5. 10 bagi 1 adalah 10. 5 dibagi 5 adalah 5. Nah, sudah mendapatkan nilai RI-nya, kita akan mencari yang paling kecil di sini. Ya, yang paling kecil di sini adalah 5. Kenapa 5? Karena kalau ini negatif 5 ini tidak termasuk dalam maksimasi. Jadi yang paling kecil adalah 5. Otomatis itu menjadi elemen kunci. Itu ke iterasi selanjutnya. 3. Ya, dikarenakan elemen kunci yang berada di variabel x3, maka dicoba ke 5. Yang ini kita ganti menjadi x3. Dan ini kita copy paste. Untuk C-nya kita ambil dari di sini juga sama. X3 adalah 5, X2 1, X1-nya 2. Ya, selanjutnya dikarenakan ini nilainya 2 bukan 1, maka kita akan mengubahnya menjadi 1 dengan cara dibagi 2 saja. Dan bagi 2 ini berarti nilainya akan menjadi 1. Untuk baris ini juga sisanya juga kita akan membaginya juga dengan 2. 0 dibagi 2 0, 0, 0, 1 dibagi 2 setengah. Min 1 bagi 2 min setengah. 10 bagi 2 5. Untuk di sini kita akan membawa menjadi nilai 0. Tetapi kita akan membaginya dengan kolom kunci yang terbaru di sini di tabel baru. Oh, sorry, ini bukan pakai bagi, kita pakai kali. Karena kan kalau misalnya saat di nilai ini yang baru tidak bisa untuk menjadikan ini 0. Di sini akan diisi dengan baris pada elemen ini. Sudah kita memasukkannya dengan baris ini, kita masukkan nilai barunya. Untuk menjadikan nilai ini 0, maka kita akan menambahkan min 1 untuk menjadikan nilai ini 0. Maka semuanya juga akan menjadi dikali dengan
min 1. Untuk di sini adalah nilai pada baris sebelumnya, yaitu X2 ini. Kita akan menghitung 0 dikali min 1, 0 tambah 0 adalah 0 hasilnya. 0 kali min 1, 0 tambah 1 adalah 1. 1 kali min 1 hasilnya min 1 tambah 1 adalah 0. Setengah dikali min 1 min setengah tambah 0 hasilnya, jadi minus setengah kali min 1 hasilnya adalah setengah, lalu tambah 0 jadi setengah. 5 dikali min 1 hasilnya min 5 ditambah 10 jadi 5. Kita akan masukkan nilai ini pada baris X2 ini. 0, 1, 0, min setengah, 5. Nah, dikarenakan di sini juga belum 0 nilainya, maka kita ubah juga menjadi 0. Untuk menjadikan ini 0, maka kita akan menambah nilai barunya adalah kali 1. Ya, kita masukkan ini pada baris elemen kunci. Kunci yang ini. Dan ini adalah baris pada kolom, baris pada iterasi sebelumnya. 1, 0, 1, 0, 1, dan 5. 0 dikali 1 adalah 0 tambah 1 adalah 1. 0 kali 1 adalah 0 tambah 0 jadi 0. 1 kali 1 1 tambah minus 1 jadi 0. Setengah kali 1 adalah setengah tambah 0 minus setengah. Minus setengah dikali 1 tambah minus setengah dikali 1 adalah minus setengah ditambah minus 1 jadi setengah. 5 dikali 1 adalah 5 tambah 5 adalah 10. Kita akan masukkan nilai ini pada baris ini. Sini sudah lengkap, tinggal kita mencari nilai CJ. Seperti biasa, kita akan mengulangi ini, lalu tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. 0 dikali 5 adalah 0, tambah 0 kali 1 0, tambah 1 kali 2 adalah 2. 0 kali 5 adalah 0, 1 kali min 1 adalah min 1, tambah 0 kali 2 adalah 0, jadi min 1. 1 kali 5 adalah 5, tambah 0 kali min 1 adalah 0, tambah 0 kali 2 adalah 0, jadi 5. Setengah kali 5 adalah 2,5 tambah minus setengah kali setengah adalah setengah
jadi 3, tambah setengah kali 2, 1, jadi 4. Lalu kita kalikan ini, minus setengah kali 5 adalah 2 setengah, lalu tambah setengah kali 1 adalah minus setengah dari 2, lalu tambah 1 minus setengah dikali 2 adalah 1, jadi 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZD dikurang CD nya. 2 dikurang 2 adalah 0, 1 kurang 1 adalah 0, 5 dikurang 5 adalah 0, 4 dikurang 0 adalah 4, 3 dikurang 0 adalah 3. Jadi nilai F nya adalah kita cari BI sama kali ini, lalu tambah ini, kali ini, tambah ini, kali ini. 5 dikali 5 adalah 10, ditambah 5 kali ini 1 minus 5, jadi 5 ditambah 10 dikali 2 adalah 20, jadi 15. Sorry, 5 dikali 5 25, tambah 5 dikali 1 minus 5 20, lalu tambah 10 kali 2 20, jadi 40. Jadi 40 ya. Kita mencari nilai RI nya, kita oke. Dikarenakan di sini sudah terpenuhi syaratnya adalah 0 atau lebih dari 0, maka inilah hasilnya. F nya sama dengan 40, X1, X2, X3 sama dengan 5 dikali 5 25 dikurangi menjadi 20. Kalau ini kan dari kelas ke sini jadi 0, X3 nya adalah 10 kali 2 adalah 20.